Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah kami membawakan materi yang berjudul Beruntunglah umat Islam mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Kata kunci dari tema ini adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tema ini penting? Karena kita semua ini adalah pendosa. Tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Sebagaimana doa Jibril yang diaminkan oleh Rasul, mungkin biasa kita dengar, sungguh celaka kalau orang memasuki bulan Ramadan maka dia masih berlumuran dosa. Apa artinya? Allah Maha Pengampun, tapi di dalam bulan Ramadan ampunannya itu jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, saya pernah mendengarkan anak muda di luar sana berkata, Ustaz, to apa? Nampak sambayang, pensiun pak, baru saya tobat. Alhamdulillah kalau Anda pensiun, alhamdulillah kalau kita tua. Kalau tidak sampai, ya saya lihat ini banyak sekali tahu-tahu maleperi di sini semua. Alhamdulillah, itu barakat lompo itu. Ibu-ibu juga sudah kepala 6, kepala 7, masya Allah. Kita ini kodong baru kepala 3, belum tentu pensiun. Ya kan? Kita ini semua masya Allah, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mi anak tak, ada mi cucu tak, dan seterusnya. Iya kan? Ada lagi ABG berkata, Ustaz, sudah Pak menikah baru pakai jilbab. Bu, oke, alhamdulillah. Pundak buntin jadi. Iya kan? Tidak disengin jo. Oke? Apa artinya? Bukan masalah jodoh, tetapi masalah ajal. Kita tidak tahu. Maka ada bedanya perintah solat dengan perintah ampunan Allah. Kalau perintah ampunan Allah, surah Ali Imran ayat 133, di situ dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Segera, cepat. Ya kan? Cepat ki. Untuk apa? Ampunan Allah. Tidak ditahu. Di siang hari kita berdosa, di malam hari sudah tiada. Ya kan? Banyak itu kalau malam biasa. Ya, di luar sana yang saya tahu, bahkan ada sepupu saya juga, ada namanya apa itu? Tidur baru tidak bangun-bangun. Apa namanya itu? Sambun tindro. Ya kan? Sambun tidur. Ada begitu. Ya, tidak sempat apa dan seterusnya, kita juga kaget dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Lagi-lagi nikmat Allah kepada kita, unnatallasa innaki innallah. Masya Allah. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, saya hanya menyampaikan satu riwayat dari kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Menurut kitab Al-Hakim ini, beliau mengatakan riwayat ini sahihul isnad. Sahih sanadnya berasal dari Nabi. Nabi menceritakan sebuah cerita, kisah nyata di langit sana. Tentu kalau orang lain bercerita, tanda tanya, ya kan? Ini Nabi tak ini, baru ternyata ini sanadnya memang sahih. Jadi enak kita pertanggungjawabkan. Apa itu? Lamma khalaqallahu Adama, batuanna, ketika Allah menciptakan kakek kita, nenek moyang kita semua, ya, Nabi Adam alaihissalam. Dan kita tahu jamaah, kakek tak dulu dengan nenek tak tergelincir dari surga. Ditahu apa gaul-gaulnya, apa perbuatannya, kenapa dia diusir, ya kan, diturunkan dari surga. Oke, ditahu. Nah,
Namanya manusia, kakek kita juga dulu pernah melakukannya untuk dosa atau untuk kekeliruan. Tetapi manusia itu kata Rasul sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat, ya kan? Kita sudah tahu. Dicontohkan oleh kakek kita yaitu Nabiullah Adam. Diikuti dengan istrinya, berdoa dan di situ salah satu pak doanganna Nabi Adam alaihissalam ketika berdoa bukan hanya bilang astagfirullah ya Rabbana zalamna, tidak hanya bilang begitu. Dia sisipkan doanya dengan bertawassul dan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil istighfar dan sambil menyebuti namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajak cerita kepada Adam, kan Nabi, misalkan bercerita Nabi dengan Allah. Adam, kenapa engkau menyebutkan nama Muhammad dalam ampunan dosamu? Istilahnya sekarang ini balisima. Tapi kenapa disebut itu Muhammad itu? Ya, minta maaf baru disebut itu namanya Muhammad. Ya. Padahal Adam, ya, saya belum ajarkan nama itu. Itu bahwa nanti cucu tak namanya Muhammad. Belum pikir ku ajar Adam. Belum pikir ciptakan itu cucu tak namanya Muhammad. Belum pi Adam. Kalau Jibril ditahu mina mana? Pohon-pohon, ada hewan, ada iblis, Mikail, ditahu mina mana? Langit bumi sudah makin ku ajar Adam. Ya. Tapi kenapa tidak disebut namanya Jibril, Mikail, Israel? Muhammad disebut Adam. Tapi siapa ajar kita? Saya belum pernah ajar Anda. Saya sebagai dosen satu-satunya Anda, guru satu-satunya Anda Adam, tidak pernah ku ajar ini pelajaran tentang Muhammad. Nama saja ku sebut tidak pernah. Kenapa Anda tahu? Siapa ajari Anda? Apa Nabi bilang Adam alaihissalam? Inilah kecerdasan manusia dari kakek kita diturunkan kepada kita. Makanya saya tidak percaya itu kalau manusia dari Homo sapiens, manusia purba, monyet, bagaimana itu? Iya kan? Ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Apa kata Adam? Lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku ya Allah, ra'aitu, aku melihat atapnya, palaponnya itu arash di langit sana, langitnya langit arash. Tertulis itu di sini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tertulis juga di sini. Ini, kalau ibu-ibu bisa baca ini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tertulis ini kalimat. Di atas juga la ilaha illallah. Iya kan? Cuma tinggal kurang Muhammad. Itu tertulis la ilaha illallah Muhammad. Tertulis. Jadi ketika diciptakan Adam, baru diciptakan baring, dia lihat ke atas, terukir itu dengan indahnya bercahaya. Di atapnya, di langit-langitnya aras, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya, saya ketika itu istilahnya kita takajan lagi, kaget. Ku cari-cari, ya Allah, kemarin la ilaha illallah Allah ku dapat nih. Ya kan? Muhammad tanya-tanya, ya kan, tidak ada namanya di sini nama Muhammad, belum diciptakan. Walaupun ini saya belum jumpai sosoknya Muhammad, entah siapa itu, satu aku tahu itu. Ini nama yang digandengkan dengan nama ya Allah, ini nama Allah Muhammad, ini nama digandengkan. Pasti nama ini pore. Pasti nama ini engkau cintai. Pasti nama ini engkau sukai, yaitu Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sadaqta ya Adam. Cocoki. Ini Muhammad, manusia, makhluk bahkan ya mengalahkan malaikat. Makhlukku yang paling kucintai, dan ini juga orang yang paling suka nakalahkan istrinya, anaknya, cucunya, apanya. Dia paling suka sama saya. Maka saya bagaikan, makanya apa julukannya Nabi Muhammad? Habibullah. Apa itu artinya ibu-ibu Habibullah? Sarangio. Bayangkan. Iya, itu. Cuma sarangionya Allah itu cuma satu, Muhammad. Habibullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Apa kata Allah? Muhammad, Adam, karena engkau istighfar
sambil menyebutkan nama kekasihku, sarangheoku, love-loveku, kekasihku, cinta dan belahan jiwaku, sebenarnya balis sama kita, ya kan? Karena kita bilang begini, satu je laranganku, yang kini makan, yang kini, tapi itu gau-gau kan ini, tidak nulangir istilahnya kan? Tapi karena ini Anda menyebutkan nama Muhammad, maka ku ampuni dosa. Ku ampuni dosa. Dan cucu tak dari zuriat dan keturunan Anda, Adam, siapa yang juga bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, menyebut nama Muhammad, ku ampuni dosanya. Kakek tak lagi diampuni. Masa kita cucunya tidak? Ini terbukti barakahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jibril mendengar peristiwa tersebut, mengarang puisi, mengarang sajat, mengarang salawat dan doa kepada Muhammad. Makanya namanya tadi yang dibacakan salawat apa ibu-ibu? Salawat Mikail, salawat Israfil. Malaikat mau itu bahaya. Salawat baru dibaca itu bahaya. Salawat apa bu? Salawat Jibril. Bayangkan Jibril saja, ya kan, merangkai sebuah doa dan puisi saja, berdoa menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya. Apalagi kita. Ini artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat cinta kepada Rasul bersalawat. Allah juga bersalawat, dan bahkan kita kalau berdosa menyebutkan nama Nabi Muhammad sambil bersalawat, Masya Allah, diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Kesimpulannya, marilah kita semua untuk kembali kepada Allah. Mata telinga ini pasti ada dosanya, apalagi yang lain. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita betul-betul rinso ini, supaya bersih tangkas lagi. Makanya di akhir Ramadan, bahkan di awal Syawal, kita kembali dalam keadaan fitrah. Makanya ada namanya Idul Fitri. Dan sebelumnya mengeluarkan zakat fitrah, kesucian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.